Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Aisyah Rodiah, dan teman saya, Siti Aminah, kita akan mempelajari tentang sumber tasyri' hukum Islam. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama yaitu hakikat sumber tasyri' hukum Islam. Kedua, macam-macam sumber tasyri' hukum Islam. Ketiga, hubungan antara tasyri' samawi dan tasyri' akal. Dan yang terakhir yaitu contoh implementasi tasyri' hukum Islam. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat sumber tasyri' hukum Islam. Ada 3 kata yang perlu kita perhatikan di sini: sumber, tasyri' dan hukum Islam. Sumber adalah wadah atau tempat ditemukannya norma hukum, sedangkan tasyri' berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yusari'u tasri'an, yang berarti jalan yang biasa ditempuh. Sedangkan secara istilah, tasyri' berarti pembentukan atau penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Sedangkan hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan upaya para fuqaha yang berisi syariat Islam dan bersifat mengatur untuk semua umat yang beragama Islam. Sehingga dari ketiga definisi tersebut, dari sumber, tasyri' dan hukum Islam, dapat kita simpulkan hakikat sumber tasyri' hukum Islam yaitu wadah atau tempat ditemukannya penetapan kumpulan peraturan Islam yang mengikat seluruh umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber tasyri' hukum Islam. Jadi berdasarkan sumbernya, tasyri' dibagi menjadi 2, tasyri' samawi dan tasyri' akli. Pertama kita akan membahas sumber tasyri' samawi. Sebelum kita mengetahui sumbernya, sebaiknya kita mengetahui apa sih tasyri' samawi itu. Jadi tasyri' samawi biasa disebut dengan tasyri' ilahi. Tasyri' samawi merupakan penetapan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang sumbernya berasal dari Allah melalui perantara para rasul yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Dapat disimpulkan bahwa sumber dari tasyri' samawi dari definisi tersebut yaitu wahyu-wahyu Allah yang berada di dalam Al-Quran serta hadis yang berisi ketetapan Allah. Baik teman-teman, jadi sumber dari tasyri' samawi yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yang berarti membaca, masdarnya yaitu bacaan. Secara istilah, Al-Quran dapat dimaknai sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab sampai kepada umatnya dengan riwayat mutawatir. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 119 surat dan 30 juz. Dan di dalamnya yang berisi tentang hukum Islam sebanyak 368 ayat, yang berarti ada 5,8% dari Al-Quran yang berisi hukum. Nah, rinciannya yaitu dapat kita lihat di slide ini. Yang pertama berkaitan dengan ibadah. Ada sholat, puasa, haji, dan yang lain berjumlah 140 ayat. Kemudian berkaitan dengan kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris yang berjumlah 70 ayat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah perekonomian seperti perdagangan, jual beli, sewa menyewa, pinjam peminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya berjumlah 70 ayat. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan kriminalitas berjumlah 30 ayat. Yang kelima yang berkaitan dengan hubungan muslim dengan non-muslim ada 25 ayat. Kemudian berkaitan dengan pengadilan berjumlah 13 ayat. Berkaitan dengan hubungan orang kaya dan orang miskin berjumlah 10 ayat. Dan yang berkaitan dengan kenegaraan sebanyak 10 ayat. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber tasyri' samawi hadis. Jadi secara bahasa hadis berarti kabar, sedangkan secara istilah hadis dapat diartikan sebagai perkataan, perbuatan, persetujuan selain dari Al-Quran yang berasal dari Nabi Muhammad. Nah, berdasarkan definisi tersebut, hadis dibagi menjadi 3 yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri.
Pembagian hadis yang pertama yaitu hadis qauli yang bermakna segala ucapan Nabi Muhammad yang memiliki hubungan dengan pembinaan hukum. Contohnya hadis yang ada di slide ini yaitu hadis yang menjelaskan bahwa semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Pembagian hadis yang kedua yaitu hadis fi'li yang berarti segala perbuatan Nabi yang dihabarkan oleh para sahabat baik mengenai ibadah dan yang lain-lain. Contohnya yaitu cara melakukan sholat, etika berpuasa, cara menunaikan haji, cara melaksanakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah dan yang lain-lain. Nah, di sini ada contoh dari hadis fi'li. Nabi bersabda, "Solu kama ra'aitumuni usolli," yang berarti bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik ibnu Huwairis. Yang ketiga yaitu hadis takriri yang berarti segala perbuatan sahabat Nabi yang disetujui oleh Nabi Muhammad baik ketika dibiarkan maupun secara tegas disebutkan kebenarannya. Nah, salah satu contoh hadisnya yaitu hadis di samping diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dab atau sejenis biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad enggan untuk memakannya. Lalu Khalid bertanya, "Apakah kita diharamkan makan dab, wahai Rasulullah?" Dan Nabi menjawab, "La, walakinnahu laisa fi ardi qaumi. Qulu fa innahu halal." Yang artinya, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku, karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dab itu halal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu hubungan penetapan hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, peran hadis di sini ada dua, yaitu mu'aqid dan bayan. Yang pertama yaitu hadis berperan untuk menguatkan dan menegaskan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya yaitu hukum tentang sholat dan zakat. Yang kedua yaitu bayan, yang berarti di sini hadis berperan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas, seperti memberikan perincian ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Hadis juga berfungsi untuk membatasi kemutakan. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat, namun tidak menyebutkan jumlahnya, sehingga hadis disinilah yang berperan untuk menyebutkan jumlahnya. Hadis juga berfungsi untuk mentasiskan keumuman. Contohnya, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa bangkai, darah, dan daging babi itu haram, yang kemudian dikhususkan lagi oleh hadis di mana ada pengecualian yaitu untuk bangkai ikan laut dan belalang. Dan yang terakhir yaitu hadis berfungsi untuk membuat hukum baru yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran sebelumnya, seperti haramnya mengkonsumsi binatang buas, bertaring, dan burung yang berkuku tajam. Selanjutnya adalah sumber tasyri' yang kedua, yaitu sumber tasyri' akli atau berupa penalaran akal pikiran manusia. Di mana dalam penetapan hukum maka itu dirujukkan atau bersumber dari penalaran atau pemikiran akal pikiran manusia, pemahaman akal pikiran manusia. Lantas, mengapa akal pikiran manusia dapat dijadikan sumber tasyri'? Karena kita tahu bahwa akal adalah pembeda manusia dengan hewan. Allah menciptakan akal untuk manusia berpikir, memahami, menalar apa yang Allah ciptakan di dunia ini, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan apa yang Rasul sabdakan dalam hadis. Kemudian, dasar lainnya mengenai akal pikiran dijadikan sumber tasyri' adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafa'ur rasyidin. Apanya yang diikuti? Bagaimana mereka memahami ajaran Islam, bagaimana mereka menalar, kemudian menerima hukum-hukum Islam, ajaran Islam yang kemudian mereka terapkan. Lantas, apakah setiap akal, setiap manusia itu dapat dijadikan sumber tasyri'? Tidak. Tidak semua akal dari setiap manusia dapat dijadikan sumber tasyri'. Akal yang bagaimana yang bisa dijadikan sumber tasyri'?
akal yang mampu berusaha memahami, menalar kaidah-kaidah Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma, dan lain-lain, yang mampu memahami itu kemudian mampu merumuskan ke dalam garis-garis besar, garis-garis hukum yang dalam suatu kasus tertentu, yang mana usaha maksimal untuk memahami itu tadi merupakan kegiatan ijtihad. Jadi tidak semua orang, tidak semua akal manusia itu dapat dijadikan sumber tasyri. Hanya mujtahid, akal pemikiran mujtahid yang bisa dijadikan sumber tasyri. Yang mana juga tidak setiap orang bisa menjadi seorang mujtahid. Ada syarat-syarat tertentu sampai orang itu mencapai derajat mujtahid. Salah satunya dia harus ahli bahasa Arab, dia harus memahami ulumul Quran, dia harus memahami hadis, ilmu hadis, dia harus memahami ijma, harus tahu ilmu qiyas, harus memiliki pemahaman yang cerdas, harus memiliki akidah yang benar, dan lain-lain. Jadi tidak sembarang sumber tasyri. Akal itu dapat dijadikan sumber tasyri. Akal memang menjadi sumber tasyri kedua setelah sumber tasyri samawi. Tetapi tidak semua akal bisa dijadikan sumber tasyri. Hanya akal dari seorang atau pemikiran dari seorang, pemahaman dari seorang mujtahid. Kemudian para mujtahid ini dalam melakukan ijtihad itu bisa melalui beberapa metode. Salah satunya adalah ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid. Contohnya adalah gabungan dari fatwa NU, ulama NU, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa MUI yang sama-sama menyatakan mengenai rokok, bahwa rokok itu haram karena dapat merusak kesehatan manusia. Nah, ini adalah namanya kesepakatan ijma, sama menyatukan beberapa pendapat dari mujtahid. Kemudian metode yang kedua yang bisa dilakukan adalah qiyas, yaitu menyamakan dengan yang semisalnya. Contohnya adalah Allah mengharamkan khamr karena dapat merusak akal, merusak badan, dan lain-lain, hal-hal buruk yang lainnya. Nah, para mujtahid itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram, memabukkan selayaknya atau seperti khamr. Karena khamr itu memabukkan. Jadi para mujtahid ini menyamakan dengan yang semisalnya, yaitu segala sesuatu yang memabukkan semisalnya seperti khamr itu maka haram, seperti yang dihukumi oleh Allah bahwa khamr itu haram. Nah, ini namanya contohnya qiyas. Kemudian ada juga metode istihsan. Ada juga metode istihsan, yaitu berpindahnya dari satu hukum ke hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat, atau ada maslahah yang lebih kuat, atau ada alasan yang lebih kuat. Contohnya adalah diperbolehkannya mengambil kornea mata mayat untuk diberikan kepada seorang yang buta yang masih hidup. Awalnya itu hukumnya tidak boleh, karena Islam itu memuliakan jasad seorang mayat. Akan tetapi hukum itu berpindah dari yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan karena ada alasan yang lebih kuat, yang mana ketika kornea mata yang kalau ada hanya di mayat itu ya hanya untuk memuliakan, jadi tidak ada manfaat yang lebih dari itu. Dan ketika kornea mata ini diambil, diberikan kepada orang yang buta yang masih hidup, akan lebih bermanfaat. Orang yang tidak bisa melihat awalnya ini menjadi bisa melihat, menjadi lebih khusyuk, fokus dalam beribadah. Jadi karena ada maslahah yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, maka hukum yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, ini contoh dari metode istihsan.
mencari yang lebih baik, istihsan. Kemudian ada juga metode maslahah mursalah, yaitu mementingkan atau fokus kepada kemaslahatan umat. Yang mana sebelumnya itu tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada dalil yang menyatakan ini, tetapi akhirnya dilakukan demi kemaslahatan. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang menulis dan juga mengumpulkan Al-Quran, kemudian menjadi mushaf. Nah, mushaf itu. Jadi ini tidak ada dalil yang menyatakan untuk menulis kembali, untuk mengumpulkan, dan ini juga tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad, tapi dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Jadi tidak ada perintah, tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi dilakukan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, agar Al-Quran ini tetap terjaga murni sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh dari maslahah mursalah yang mana tidak ada dalil, tidak ditentukan sebelumnya, tapi dilakukan untuk kemaslahatan umat. Nah, contoh metode ijtihad lainnya itu masih banyak, ada istishab, ufs, syar'u man qablana, dan lain-lain. Yang mana sebenarnya kita sudah mempelajari di studi fikih semester 3. Jadi contoh keempat tadi itu hanya mereview saja teman-teman, karena sebenarnya kita sudah belajar sebelumnya. Dari beberapa metode ijtihad itu, para mujtahid ini menggunakan akal, penalaran, pemahaman, akal pikiran mereka untuk menentukan hukum Islam, yang mana tentunya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan sumber tasyri'. Hubungan sumber tasyri' samawi dengan sumber tasyri' akli. Yang mana hubungannya adalah sumber tasyri' akli melengkapi sumber tasyri' samawi yang berupa Al-Quran dan hadis. Yang mana kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu nas-nasnya terbatas. Yang mana apa yang ada di Al-Quran itu isinya sesuai dengan apa yang terjadi ketika itu. Kebanyakan seperti itu. Dan juga di hadis pun sama. Rasulullah mensabdakan sesuatu ya berdasarkan apa yang terjadi ketika itu. Dan zaman terus berubah, yang mana Al-Quran dan hadis ini harus terus menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam sampai kapanpun. Oleh karena itu diperlukan akal, sumber akal untuk menggali apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam hadis, untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang ada saat ini. Jadi ibaratnya itu sumber tasyri' samawi, Al-Quran dan hadis itu adalah materinya. Kemudian sumber tasyri' akli berupa penalaran akal pikiran manusia itu berupa alatnya. Jadi ketika suatu kasus, suatu masalah sudah dijelaskan rinci di Al-Quran dan hadis, sudah ada di Al-Quran dan hadis, maka kita tinggal mengikuti. Kita tidak perlu memperdebatkan, tapi kita tinggal mengikuti. Ketika suatu kasus baru itu tidak dijelaskan secara spesifik di Al-Quran dan hadis, maka akal sebagai pelengkap, sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis itu untuk menjawab persoalan masa kini. Itulah hubungan dari sumber tasyri' akli dan sumber tasyri' samawi. Yang jelas dengan hubungan itu, akli melengkapi samawi, tentunya akli ini tidak boleh bertentangan dengan sumber tasyri' samawi berupa Al-Quran dan hadis, karena ini melengkapi, memahami yang ada di sumber tasyri' samawi ini untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini. Jadi bukan malah beda, bertentangan, tetapi lebih ke menginterpretasikan apa yang ada di Al-Quran dan hadis yang kemudian
disambungkan, disesuaikan dengan apa yang terjadi di masa kini. Yang terakhir adalah implementasi dari sumber tasyri' hukum Islam di zaman sekarang. Nah, implementasi secara langsung dari penggunaan sumber tasyri' samawi dan akli adalah berupa fatwa-fatwa MUI, yang mana yang boleh melakukan ijtihad tadi adalah seorang mujtahid, yang mana di Indonesia ulama-ulama yang boleh melakukan ijtihad ya para ulama MUI, ulama-ulama NU, ulama-ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, itu yang boleh menentukan hukum Islam. Nah, contoh dari fatwa-fatwa MUI ini, contohnya adalah fatwa mengenai rokok yang menyatakan rokok itu haram karena demi kesehatan dapat merusak kesehatan manusia. Kemudian ada fatwa mengenai vaksin AstraZeneca yang itu diperbolehkan oleh MUI demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada fatwa MUI mengenai bunga bank yang MUI menyatakan itu riba, maka tidak boleh haram. Kemudian ada fatwa-fatwa MUI lainnya seperti sholat selama COVID, kemudian sholat berjamaah di masjid semasa COVID dan lain-lain. Itu semata-mata ulama, para mujtahid tetapkan itu didasarkan pada sumber tasyri' samawi Al-Quran dan hadis, dan juga sumber tasyri' akli, yaitu akal pikiran manusia, yang mana mereka para mujtahid ini tetap memperhatikan ijma' qiyas para ulama terdahulu yang kemudian menghasilkan fatwa-fatwa yang seperti tadi, fatwa tentang rokok, tentang vaksin, tentang sholat berjamaah di masa COVID dan lain-lain, yang mana semuanya itu demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Begitu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.